Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah yang memberikan kita kekuatan serta kesehatan sampai hari ini, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kebaktian doa hari ini. Mari bersama kita menyiapkan diri dalam memasuki waktu doa kita. Mari dengan tenang kita masuk di dalam hadirat-Nya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah situasi yang tidak biasa kita alami di hari-hari yang sebelumnya, ada pergumulan-pergumulan yang kita alami. Namun malam hari ini, Allah memanggil kita untuk kita masuk di dalam doa-doa kita kepadanya. Suara Yesus lembut memanggil kita untuk kita datang kepadanya, untuk kita menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepadanya. Mari kita mengangkat pujian kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepadanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bait yang ketiga, Yesus berjanji memberikan kasih-Nya. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti
undang jemaat Tuhan untuk kita mari berdoa bersama. Mari kita menaikkan syukur kita untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita terus bersyukur untuk segala kekuatan dan kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi tiap-tiap pribadi kita, keluarga maupun juga gereja. Dan kita juga bersyukur untuk semua pekerjaan, usaha dan pelayanan yang masih terus dapat kita lakukan sampai dengan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Bagaimana Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kecukupan bagi tiap-tiap pribadi kami, keluarga, bahkan di dalam gereja kami. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi Corona yang sedang mewabah hari ini. Kami tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami tahu Tuhan, semua itu oleh karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Engkaulah yang telah terus menolong kami, sehingga kami terus boleh ada sampai dengan hari ini dengan keadaan yang baik. Kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang memimpin hidup kami sampai dengan hari ini. Dan biarlah Tuhan, syukur yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita di malam hari ini. Kita akan berdoa untuk pemerintahan kita akan berdoa untuk situasi ekonomi, kita akan berdoa untuk anak-anak dalam proses mereka belajar di rumah, dan juga untuk anak-anak kita yang masih kuliah. Namun sebelumnya mari kita mau menaikkan satu pujian. Kita tahu di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, yang sulit ini, ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, yang akan terus menolong hidup kita melewati setiap masa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Mengapa? Karena kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak sendirian, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Ada kekuatan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau menaikkan pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kekuatan di jiwaku adalah bersama dengan Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah Kau biarkan
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa yang pertama untuk pemerintahan kita. Kita berdoa bagi pemerintahan kita dalam menangani kondisi bangsa dan negara di tengah pandemi wabah corona ini. Kita berdoa untuk Presiden beserta jajarannya dalam komunikasi dan koordinasi untuk menangani wabah ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan kita dalam menangani di tengah kasus yang semakin meningkat hari ini. Mari kita sungguh-sungguh mendukung pemerintah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau datang kepada Engkau, menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong para pemerintah kami dalam menangani kasus atau kondisi yang saat ini sedang dialami, yaitu pandemi wabah corona. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati kepada mereka. Tuhan menolong mulai dari Presiden bersama dengan jajarannya dalam mengkomunikasikan, mengkoordinasikan bagaimana menangani kondisi bangsa dan negara ini di tengah wabah yang ada. Kami rindu Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah pemerintah kami, sehingga ada penanganan-penanganan cepat, ada langkah-langkah yang boleh diambil, yang boleh dapat menolong menyelesaikan persoalan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga kasus ini boleh dapat diselesaikan di negara ini dengan penanganan yang tepat. Kami rindu biarlah Tuhan terus boleh memakai pemerintah kami dalam menangani kondisi yang tidak mudah ini. Kami tahu Tuhan bahwa pada saat kami datang kepada Tuhan, Engkau akan menolong dan mendengarkannya. Bagian inilah yang menjadi iman percaya kami. Kami rindu Tuhan di dalam doa kami. Kami menaikkan pemerintahan kami sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Tolonglah Tuhan, berkatilah sehingga pemerintah boleh menjalankan tugasnya dan melakukan penanganan bagi wabah ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang ada, mari kita berdoa untuk perekonomian. Kita berdoa untuk perekonomian secara umum bagi bangsa ini, bahkan juga secara khusus bagi jemaat-jemaat kita di dalam usaha-usaha pekerjaan yang dilakukan. Ada penurunan dan krisis yang dialami. Kita berdoa supaya di tengah-tengah kondisi ini, bangsa ini, bahkan juga terlebih lagi jemaat-jemaat yang ada, boleh terus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita terus berdoa buat jemaat-jemaat yang bekerja dari rumah. Di tengah-tengah kondisi yang ada, biarlah mereka tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan untuk perekonomian bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk usaha-usaha jemaat kami yang mengalami penurunan atau mengalami krisis karena kondisi virus corona yang ada. Kami rindu biarlah Tuhan di tengah-tengah kesulitan, pergumulan yang dialami, baik secara umum bagi bangsa ini, bahkan secara khusus bagi jemaat-jemaat kami. Biarlah di tengah-tengah kondisi ini mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Satu-satunya sumber pertolongan yang ajaib di tengah-tengah kondisi kami yang tidak mudah. Biarlah di tengah-tengah pergumulan ini,
Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka. Bahwa ada waktu di mana kami mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan semata. Dan membiarkan Tuhan melakukan karya-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menambahkan iman kepada jemaat-jemaat kami. Sehingga di tengah-tengah persoalan dan pergumulan mereka tetap berharap dan terus bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat kami, mereka yang harus bekerja di rumah. Kami berdoa supaya dengan kondisi yang ada, mereka tetap semangat dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Kami rindu biarlah Tuhan terus menolong mereka, sehingga mereka boleh dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun dengan kondisi yang tidak menyenangkan ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita berdoa jemaat untuk pokok doa selanjutnya. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah dan anak-anak kita yang masih kuliah. Kita berdoa bersama, biarlah Tuhan terus menolong dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online. Kita berdoa untuk sistem pendidikan yang harus dibuat khusus pada masa-masa ini, di mana anak-anak harus mengerjakan pembelajaran mereka di rumah, ujian-ujian mereka di rumah dan sebagainya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, sehingga Tuhan tetap memberikan kepada mereka kesehatan fisik, kesehatan mental, bahkan kerohanian mereka yang tetap boleh bertumbuh kepada Tuhan, walaupun kondisi-kondisi yang sulit ini mereka harus alami. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendukung anak-anak kita di dalam sekolah mereka, bahkan juga untuk anak-anak kita yang berkuliah dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau menyerahkan juga secara khusus untuk anak-anak kami yang bersekolah dan juga yang kuliah, yang melakukan kegiatan mereka secara online, belajar dan mengajar di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong di tengah kondisi yang harus membuat mereka mengerjakan tugas-tugas dan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dari rumah. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong mereka. Ada banyak kekurangan ataupun ada banyak hal yang bisa menjadi penghalang dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tapi kami rindu Tuhan, biarlah kondisi-kondisi ini tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap mengerjakan soal-soal mereka ataupun pembelajaran mereka di rumah. Kami rindu di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah sistem pendidikan yang harus berbeda hari ini. Kami rindu Tuhan, biarlah anak-anak kami tetap diberikan semangat, tidak bosan, mereka boleh dengan sukacita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini, biarlah Tuhan tetap menambahkan kepada mereka kesehatan secara fisik, baik itu mental dan juga secara rohani mereka, sehingga mereka tetap terus bersemangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkatilah anak-anak kami, Tuhan tolonglah mereka di dalam mereka menjalani kegiatan belajar mengajar mereka melalui online hari ini. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam persoalan-persoalan yang kita alami, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobat yang sejati yang terus mengiringi langkah hidup kita. Dialah yang telah menanggung dosa kita. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, marilah kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu cemas dan khawatir. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan akan menolong kita melewati beban-beban kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan pokok doa kita malam hari ini, mari kita mengangkat satu pujian KPPK 150, Yesus Sobat yang Sejati. Tanggung segala dosa
Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah kepadanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosa. Pokok doa berikutnya adalah bagi jemaat kita yang sakit. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kita rindu di tengah kondisi ini mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap menaikkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus memelihara hidup mereka. Kita berdoa supaya jemaat-jemaat kita yang ada di dalam kelemahan tubuh, jika Tuhan berkenan, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kita berdoa bersama bagi gereja kita. Kita berdoa yang pertama, mari kita berdoa untuk ibadah online yang terus disiapkan dan disiarkan. Kita rindu biarlah pelayanan melalui ibadah online yang kita lakukan kiranya dapat diikuti dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kita. Kita berdoa biarlah orang-orang Kristen tetap menjadi berkat di tengah kondisi yang ada saat ini. Dan melalui ibadah online yang kita lakukan, gereja kita lakukan, kita dapat menjangkau keluarga-keluarga kita yang mungkin selama ini mereka belum percaya dan belum ke gereja. Sehingga melalui ibadah online yang kita lakukan di rumah, beribadah bersama-sama dengan mereka, mereka boleh dapat dijangkau dan mereka boleh dapat mendengarkan firman yang hidup yang mampu mengubahkan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang ada di dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu di dalam doa ini. Tetapi Engkau Allah kami yang Maha tahu. Engkau tahu kondisi jemaat-jemaat kami yang ada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Kami rindu biarlah dalam kondisi kelemahan itu, mereka tetap menaikkan puji-pujian syukur mereka kepada Tuhan. Mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mereka tetap memiliki firman di dalam hati mereka, sehingga kondisi dalam kesulitan, di dalam pergumulan sakit penyakit, tidak menghalangi mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan menolong memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan total sehingga mereka boleh menikmati hari-hari mereka, bahkan juga setiap usaha pekerjaan dan keluarga mereka dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam hari ini juga Tuhan, kami mau mendoakan untuk pelayanan di gereja kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah online yang sudah kami lakukan beberapa waktu ini, yang terus disiapkan dan disiarkan oleh gereja kami bersama dengan semua Bapak Ibu yang menyiapkannya. Kami rindu biarlah Tuhan terus memakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dalam mereka menjalankan tugas mereka menyiapkan ibadah yang ada. Kami rindu biarlah Tuhan terus boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Kami berdoa biarlah pelayanan melalui ibadah online yang dapat dilakukan oleh gereja kami boleh menjadi berkat dan dapat diikuti oleh seluruh jemaat, sehingga mereka juga boleh menikmati dan merasakan berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan dan firman yang merupakan fokus utama hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kondisi ini juga menjadi satu kesempatan kepada kami Tuhan. Kami rindu biarlah melalui ibadah online yang kami lakukan. Mungkin ada di antara kami, di dalam keluarga kami, ada keluarga-keluarga yang belum mengenal Engkau. Ada keluarga-keluarga atau anggota keluarga kami yang belum ke gereja. Melalui ibadah online yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan memakai ini menjadi salah satu cara untuk dapat menjangkau keluarga-keluarga kami sehingga mereka boleh dapat beribadah bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan dapat menjangkau keluarga-keluarga kami ini dan mengubahkan mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami boleh terus berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu ini kita diberikan kesempatan untuk kita menaikkan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari dengan hening sejenak, mari saya memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan untuk berdoa di dalam hati Bapak Ibu Jemaat sekalian, mendoakan pergumulan-pergumulan yang paling dalam, yang terberat yang Bapak Ibu alami, datang kepada Tuhan di dalam doa, menyerahkannya sehingga Allah campur tangan dan menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Kami telah menaikkan doa syafaat kami. Kami telah menaikkan doa pribadi kami kepada Engkau. Apa yang telah kami kerjakan malam hari ini melalui doa-doa kami, kami rindu Engkau berkenan dan Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Waktu ini biarlah Tuhan menolong sehingga kami terus memiliki doa kami kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan, mengingat bahwa ada Engkau yang akan terus menolong hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang secara sederhana kita akan dengarkan malam hari ini. Aku tidak perlu takut sebab Engkau besertaku. Aku tidak perlu bimbang sebab Engkau adalah Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan Engkaulah yang menolongku. Karena Engkau adalah batu karangku. Dialah Yesus yang akan terus memberikan kemenangan. Kita angkat pujian, Yesus memberiku kemenangan. Sebab
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, waktu ini kami akan merenungkan secara sederhana kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Kami rindu biarlah Tuhan terus memberkati sehingga bagian firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita mau merenungkan secara singkat dan sederhana satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, pernahkah kita merasa takut? Suatu kali saya pernah bertanya pada saat saya konseling kelompok di sekolah di tempat saya biasa melayani. Waktu itu saya bertanya kepada anak-anak, pernah nggak merasa takut? Semua anak menjawab, ya, pernah. Apa saja yang kalian rasakan dari ketakutan yang kalian alami? Takut dimarahi orang tua, takut hantu, takut sendiri. Dan yang menarik ada seorang anak yang menjawab, takut akan kematian. Lalu saya mencoba untuk bertanya, coba kok kamu ceritain kenapa kamu takut kepada kematian dan bagaimana sih yang kamu alami? Anak ini menjawab dengan sederhana,
Waktu dulu katanya, waktu dia masih kecil, dia seringkali kalau sudah mau tidur malam itu tidak bisa langsung tidur. Biasanya yang dia lakukan adalah dia akan melihat baik itu papa atau mamanya waktu berbaring, apakah perutnya naik turun atau tidak. Kenapa? Karena katanya kalau misalnya enggak naik turun lagi itu berarti sudah mati. Dan anak ini takut papa atau mamanya mati. Jadi dilihatin terus gitu, papa mamanya itu perutnya masih naik turun apa tidak. Dan ini terjadi bukan dalam waktu yang singkat atau sebentar. Beberapa tahun anak ini mengalami ketakutan. Dengan kondisi ini dia terus melihat orang tuanya setiap kali tidur akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena dia selalu takut kalau papa mamanya tidak lagi bernafas, tidak naik turun lagi katanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketakutan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Sebuah buku menuliskan begini, apa yang terjadi saat rasa takut itu melanda? Biasanya tubuh kita akan bereaksi terhadap perasaan ngeri dan takut. Perut kita akan mual, jantung kita akan berdegup dengan kencang, kemudian mungkin akan terjadi nafas kita tersengal-sengal. Semua itu menandakan ada sebuah kecemasan dan ketakutan. Ketakutan itu mungkin dapat berbeda-beda bentuknya di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Pernahkah kita mengalami rasa takut dalam berjuang menghadapi kehidupan ini? Terlebih ketika sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang pelik. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Namun, ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita seringkali tidak bisa mengendalikan rasa takut kita untuk tetap melihat bahwa ada secuil harapan yang kita bisa miliki. Kita justru terkurung pada rasa takut itu, bahkan merasa bahwa harapan kita sudah sirna. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, mungkin kita ada pada kondisi ini, tetapi kita tidak sendirian. Situasi hidup penuh ketakutan itu dialami juga oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Mereka sampai kehilangan pengharapan oleh karena penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi penuh ketakutan dan kehilangan pengharapan itu, Allah mengingatkan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Allah menyatakan kembali kehadirannya, menguatkan hati, membangun kembali harapan, dan membebaskan mereka dari ketakutan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang baru saja kita bacakan bersama. Allah menyatakan kepada bangsa Israel, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Allah berkata kepada mereka supaya jangan takut dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam situasi yang mereka alami. Karena Allah adalah sumber pertolongan mereka. Kehadiran dan pertolongan yang Allah berikan adalah wujud komitmen Allah kepada umatnya. Persoalan demi persoalan yang kita alami, saya yakin bahwa tidak mudah kita menjalaninya, apalagi dengan kondisi hari ini. Akan ada ketakutan, akan ada kekhawatiran, akan ada kehilangan pengharapan bagaimana akan melihat menatap ke depan. Situasi yang penuh dengan ketakutan dan di dalam segala penderitaan yang dialami. Kembali suara Allah berbicara kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini
malam ini. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang dan takut, sebab ada tangan Tuhan yang perkasa. Dikatakan bahwa Ia memegang tangan kananmu. Sebuah janji yang tidak sia-sia, sebuah janji yang kuat bahwa tidak akan Tuhan lepaskan. Pergumulan apapun, persoalan apapun di dalam kehidupan kita, Allah menggandeng kita, berjalan bersama-sama dengan kita dan tidak membiarkan kita sendirian. Janganlah takut. Satu perintah kepada orang Israel juga kepada kita. Ketakutan itu bisa menyebabkan begitu banyak hal. Tetapi Allah berkata di dalam firman-Nya, janganlah takut. Tidak perlu takut. Jangan sampai engkau khawatir. Bahwa ada seorang penolong yang luar biasa. Alasan-alasan inilah yang kiranya menolong hidup kita. Bahwa karena rasa takut yang begitu besar, seringkali kita melupakan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang selalu hadir bagi kita. Tangannya selalu menggenggam kita dan terus memberikan pertolongan. Mengapa? Karena Dialah Allah. Allah yang tidak sembarangan. Allah yang luar biasa. Allah yang kuasanya tidak dapat terselami dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Allah itu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang memiliki bumi ini dan memiliki kita. Ketakutan merupakan suatu perasaan manusiawi yang sering kita alami. Tapi biarlah rasa takut itu kita gantikan dengan sebuah pengharapan bahwa kita memiliki sumber pertolongan yang ajaib. Peristiwa pergumulan dengan pandemi corona yang kita alami. Siapa yang tidak takut? Kalau kita melihat hari ini, ada banyak hal yang kita takutkan. Mungkin bagi jemaat-jemaat kita, dalam usaha dan pekerjaan mereka, ada ketakutan bagaimana ini terus bisa berjalan. Bagaimana terus ekonomi ini terus berputar. Untuk jemaat-jemaat kita yang mungkin dirumahkan, bagaimana bisa menatap hari esok? Bagaimana bisa mendapatkan sesuatu untuk makan hari ini dan hari akan datang? Ataupun ketakutan-ketakutan yang lain yang mungkin tidak bisa dikatakan, tidak terkatakan. Begitu sangat menyulitkan dan mengkhawatirkan kalau menatap ke depan dengan kondisi hari ini. Tetapi di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala kekhawatiran dan persoalan hari ini, seberapa sulit hidup kita, Allah berjanji, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Mungkin firman Tuhan ini sudah pernah kita dengar, mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Tapi mari kita menghayati dan merenungkan sekali lagi di dalam hati kita. Sudahkah kita tidak takut? Sudahkah kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan? Atau kita sudah mulai undur, sudah kehilangan pengharapan karena kondisi-kondisi berat hidup kita? Satu kali saya WA sama seseorang, orang tua murid dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Saya bertanya, bagaimana Ma kondisi hari ini? Ya, puji Tuhan, Miss, semua berkat pertolongan Tuhan bisa dilewati. Dalam usaha, walaupun berputarnya hanya, ya pokoknya bisa membayar orang yang bekerja bersama-sama dengan saya, kami bisa makan untuk hari ini, cukuplah. Semua itu kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur bahwa di tengah kondisi ini, ada orang-orang percaya yang masih terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pengharapan terus kepada Tuhan? Atau kita dengan kondisi
yang ada ini, kita sudah mulai hilang pengharapan. Melihat menatap masa depan dengan bayang-bayang kelam. Bisa atau tidak saya menjalani hari esok? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan tahu pergumulan kita masing-masing. Tuhan mengerti setiap persoalan kita. Sampai pada kesulitan yang paling dalam sekalipun yang mungkin orang lain tidak ketahui. Tapi ingatlah selalu bahwa firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita tidak takut terhadap segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Di dalam pergumulan-pergumulan usaha dan pekerjaan kita, di dalam pergumulan keluarga kita, di dalam pergumulan bersama dengan anak-anak kita meyakini kita tidak perlu takut karena Tuhan yang menolong. Biarlah perenungan singkat malam hari ini kembali membawa kita untuk memandang kepada Tuhan. Kalau selama ini kita terlalu disibukkan dengan memandang kepada persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, sehingga kita mulai hanyut dan mulai kehilangan pengharapan. Tapi malam ini, mari sejenak kita meninggalkan pergumulan itu dan memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat, Tuhan menolong di dalam segala pergumulannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh dengan sungguh menguatkan hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami disibukkan dan terlalu sibuk dengan persoalan kami, sehingga kami melupakan ada setitik cahaya harapan yang bisa kami miliki bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, malam hari ini sejenak hati kami terangkat kepada Tuhan, memandang dan melihat kepada Tuhan, bahwa persoalan-persoalan ini tidak luput dari pandangan Tuhan, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah terus kepada kami pengharapan-pengharapan di setiap hati kami, sehingga dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah yang kami alami, kami tetap memandang kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai dalam ibadah doa kita malam hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, saya memberikan kesempatan bagi jemaat untuk berdoa sejenak. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian doa kita malam hari ini, malam ini juga saya akan menyampaikan warta jemaat kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah doa secara online akan dilakukan kembali pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 18.00. Yang kedua, ibadah umum dan ibadah anak komisi sekolah minggu tanggal 19 April 2020 berjalan seperti biasa, semua via online, dan link akan di-sharekan melalui WA dan medsos yang ada. Yang ketiga, GKK Peduli Kasih. Dalam masa situasi pandemi COVID-19 ini, gereja akan berbagian untuk mengadakan peduli kasih. Seperti yang sudah di-sharekan atau dibagikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim di WA grup jemaat. Bagi jemaat yang ingin berbagian bisa mentransfer ke nomor rekening GKKK di bawah ini sehingga bisa dapat menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Demikian warta jemaat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus menolong dalam menjalani hari-hari Bapak Ibu di rumah. Tuhan memberkati.